Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Karen Angelika Bisa Putra dari kelas 11G absen 24. Kali ini kita akan membahas bagaimana hipotalamus dan ginjal bekerja sama dalam proses pembentukan urin. Proses ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit di dalam tubuh kita. Yuk kita pelajari bersama-sama dengan cara yang menarik dan pastinya juga mudah dipahami. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai dari peran hipotalamus. Hipotalamus adalah bagian kecil di otak yang punya peran begitu besar dalam menjaga homeostatis atau keseimbangan tubuh. Salah satu tugas utama dari hipotalamus adalah mengatur kadar air di dalam tubuh kita dengan mengeluarkan hormon yang disebut hormon antidiuretik atau ADH, antidiuretik hormone. Bayangkan, tubuh kita ini seperti sebuah pabrik yang besar yang membutuhkan air untuk menjalankan proses produksinya. Nah, hipotalamus itu seperti manajer yang mengatur air di pabrik ini. Manajer ini akan selalu memantau berapa banyak air yang dibutuhkan ataupun air yang tersedia dalam proses produksi. Dan kalau air mengalami penipisan, manajer atau hipotalamus akan mengirim pesan lewat kurir bernama hormon ADH ke bagian penyimpanan air, yaitu ginjal. Pesan ini berisi perintah hemat air, jangan buang banyak air keluar. Nah, sudah terbayangkan? Hipotalamus akan terus memonitor kadar air di dalam darah melalui reseptor osmoreseptor. Jika tubuh kekurangan air, hipotalamus akan mengirimkan sinyal untuk melepaskan ADH agar ginjal menyerap lebih banyak air kembali. Jika tubuh cukup ataupun kelebihan air, produksi dari ADH ini akan menurun sehingga ginjal membuang lebih banyak lagi air lewat urin. Kerjasama ini sangatlah membantu menjaga tekanan darah, volume darah, dan keseimbangan elektrolit agar tetap stabil sehingga fungsi tubuh dapat berjalan secara optimal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mulai dari proses pembentukan urin dan keterlibatan hipotalamus di ginjal. Sekarang kita masuk ke ginjal, organ utama yang bertugas menyaring darah dan membentuk urin. Proses pembentukan urin ini terjadi dalam 3 tahap utama. Tahap yang pertama adalah produksi urin, yang disebut filtrasi glomerulus, yang tepatnya terjadi di korpuskel ginjal. Korpuskel ginjal terdiri dari jaringan kapiler yang disebut glomerulus dan kapsula glomer. Diameter arteriol aferen lebih besar dibandingkan arteriol eferen. Perbedaan ini menyebabkan adanya menghasilkan tekanan tinggi di dalam glomerulus. Tekanan tersebut memaksa zat-zat terkecil seperti air, limbah nitrogen, asam amino, glukosa, ion natrium, dan ion kalsium keluar dari darah ke dalam kapsula glomer melalui ruang-ruang kecil di membran yang memisahkannya. Zat-zat lain seperti protein plasma dan sel darah merah terlalu besar untuk melewati membran ini, sehingga mereka pun tetap berada di dalam darah. Selama tahap kedua produksi urin yang disebut reabsorpsi tubulus, cairan melewati tubulus ginjal yang terdiri dari tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, dan ductus pengumpul. Saat cairan melewati tubulus ginjal, zat-zat yang masih digunakan akan diserap kembali ke dalam kapiler peritubulus, khususnya glukosa, asam amino, dan beberapa ion natrium dan kalsium melalui transport aktif. Kapiler peritubulus akan menyerap kembali air melalui osmosis. Langkah terakhir dari produksi urin adalah sekresi tubulus yang terjadi terutama di tubulus contortus distal. Dan disinilah
hormon ATH dari hipotalamus berperan. ATH membuat dinding tubulus kolektivus menjadi lebih permeabel terhadap air, sehingga air pun dapat diserap kembali sesuai dengan kebutuhan tubuh kita masing-masing. Jika tubuh mengalami kekurangan air, ATH akan meningkatkan penyerapan airnya, sehingga urin pun menjadi lebih pekat dan volume urin berkurang. Sebaliknya, jika tubuh kelebihan air, ATH berkurang, sehingga urin pun lebih banyak dan cenderung encer. Tubulus-tubulus ini akan mengekstraksi limbah nitrogen yang lebih besar, ion hidrogen berlebih, dan ion kalium berlebih dari kapiler peritubulus dan mengeluarkannya ke dalam cairan tubulus. Urin yang sudah terbentuk akan mengalir ke pelvis, penalis, ureter, kantung kemih, dan akhirnya keluar melalui uretra. Jadi, hipotalamus dan ginjal bekerja sama dengan sangat-sangat baik untuk mengatur jumlah air di dalam tubuh kita melalui hormon ATH dan proses filtrasi serta reabsorpsi di ginjal. Proses ini memastikan tubuh kita tidak mengalami kekurangan ataupun kelebihan cairan yang sangat penting untuk kesehatan kita. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan dari penjelasan saya ini. Semoga penjelasan saya bisa membantu kalian semua. Dan terima kasih, sampai jumpa.